Oke, jadi untuk selanjutnya kita masuk ke chapter 10 dengan materi The Tools of Quality. Jadi yang pertama itu Improving the System. Jadi di bagian ini kita tuh belajar bahwa kualitas itu harus dilihat sebagai satu sistem yang terintegrasi. Nah, semua fungsi bisnis saling terhubung dan tujuannya itu adalah kepuasan pelanggan yang nantinya akan meningkatkan loyalitas dan profit. Nah, di gambar quality system model, terlihat bahwa sistem itu terdiri dari people, proses, teknologi, dan juga customer. Tapi yang paling penting adalah people, karena mereka itu merupakan sumber inovasi. Nah, selain itu, organisasi itu harus melakukan continuous improvement, karena tanpa itu perusahaan itu bisa stagnan dan akhirnya harus melakukan perubahan drastis seperti downsizing. Selanjutnya ada Basic 7 Tools atau B7 Tools. Nah, kita sekarang masuk ke 7 tools dasar kualitas dari Ishikawa. Jadi tools ini itu sederhana, bisa digunakan oleh siapa saja di organisasi, dan biasanya dipakai dalam urutan tertentu. Nah, kalau kita lihat gambar logistical map of B7 Tools seperti ini, alurnya dimulai dari proses mapping untuk memahami proses, lalu check sheet untuk mengumpulkan data, kemudian dianalisis dengan histogram, scatter plot, atau control chart. Lalu setelah itu dicari akar masalahnya dengan cost effect diagram, dan yang terakhir diprioritaskan dengan Pareto. Selanjutnya ada proses maps. Nah, jadi proses maps sendiri ini tuh adalah visualisasi alur kerja suatu proses. Jadi tujuannya itu supaya kita benar-benar memahami proses sebelum memperbaikinya. Nah, di gambar basic mapping symbols, simbol-simbol ini tuh antara lain kotak untuk aktivitas, diamond untuk keputusan, panah untuk alur, dan parallelogram untuk input atau output. Nah, kemudian di contoh proses mapping, kita bisa lihat perbandingan proses lama dan proses baru. Jadi di proses lama ada banyak langkah termasuk review oleh analis, tapi di proses baru, langkah itu dihilangkan dan wewenang itu diberikan ke front desk, seperti ini. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas itu memberi nilai. Kalau suatu langkah itu tidak menambah value, maka bisa dihapus untuk membuat proses lebih efisien. Dan cara membuat proses map sendiri itu langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan simbol standar yang akan digunakan, lalu jelaskan tujuan mapping ke tim, lalu observasi langsung proses kerja, bukan asumsi. Lalu yang keempat, buat peta proses sesuai kondisi nyata. Yang kelima, review bersama pekerja untuk dikoreksi. Dan yang keenam dan yang terakhir, buat versi improve proses. Nah, selanjutnya ada check sheets. Nah, jadi check sheet ini tuh adalah alat untuk mengumpulkan data secara sistematis. Nah, di gambar copier problem check sheet terlihat berbagai jenis masalah seperti setup tidak standar, lalu alat tidak tersedia, dan lain-lain. Nah, dari data tersebut terlihat bahwa masalah terbesar itu adalah setup yang tidak standar dengan lebih dari 50%. Artinya, check sheet ini tuh membantu kita mengidentifikasi masalah yang paling sering terjadi berdasarkan data nyata, bukan hanya asumsi. Nah, cara membuat check sheet sendiri, langkah-langkahnya seperti yang pertama, identifikasi jenis masalah atau defect yang sering terjadi. Yang kedua, buat tabel. Ya, kolom yang kiri itu jenis masalah, dan baris baris yang atas itu waktu atau periode. Nah, yang ketiga, setiap kali masalah terjadi, beri tanda centang. Nah, dengan cara ini kita itu bisa mengumpulkan data secara real time dan objektif. Data ini itu nantinya akan digunakan untuk dianalisis lanjutan seperti histogram atau Pareto. Dan yang selanjutnya kita ada histogram. Nah, jadi histogram itu adalah grafik batang yang digunakan untuk menampilkan distribusi data numerik. Nah, fungsinya itu untuk melihat pola data, apakah normal, miring atau skewed, atau ada outliernya. Nah, untuk menentukan jumlah kelas dalam histogram digunakan rumus seperti ini. Nah, di contoh histogram cafeteria sales, data penjualan itu dikumpulkan lalu dihitung min, maksimum, minimum, dan juga jumlah kelasnya. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa distribusi data penjualan bersifat skewed dengan rata-rata sekitar 4.20. Dan dari gambar histogramnya, kita bisa melihat bahwa sebagian besar transaksi itu berada di rentang tertentu dan itu tersebar secara merata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Ishikawa's Basic 7 Tools of Quality. Jadi, Ishikawa Basic Tools 7 Tools of Quality sendiri itu menjelaskan 7 alat dasar kualitas yang diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara sistematis. Tools ini sederhana, mudah digunakan, dan juga efektif untuk meningkatkan kualitas secara berlanjutan. Baik, yang pertama ada proses map atau flowchart. Ini digunakan untuk menggambarkan alur proses secara visual dari awal hingga akhir sehingga memudahkan dalam memahami
keseluruhan proses dan menemukan titik permasalahan atau ketidakefisienan. Dengan memahami proses terlebih dahulu, perbaikan dapat dilakukan secara lebih tepat. Selanjutnya ada check sheet. Jadi ini merupakan alat sederhana, yaitu berupa tabel yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat data secara sistematis. Data yang dikumpulkan melalui check sheet ini menjadi dasar penting dalam analisis, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta. Selanjutnya ada histogram. Ini adalah grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan distribusi data. Dengan histogram ini, kita dapat melihat pola penyebaran data, apakah normal atau terdapat penyimpangan, sehingga membantu dalam memahami variasi yang terjadi dalam suatu proses. Selanjutnya ada scatter diagram. Jadi ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Jadi melalui diagram ini, kita itu bisa mengetahui apakah terdapat korelasi antara faktor-faktor tertentu. Misalnya, hubungan antara waktu kerja dengan jumlah kesalahan, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. Selanjutnya ada control chart. Jadi ini adalah grafik yang digunakan untuk memantau kestabilan suatu proses dari waktu ke waktu. Dengan alat ini, kita dapat membedah apakah variasi yang terjadi itu masih dalam batas normal atau sudah menunjukkan adanya masalah yang perlu segera ditangani. Selanjutnya ada cause and effect diagram atau fishbone. Jadi ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah. Diagram ini membantu pengelompokan berbagai faktor penyebab ke dalam kategori tertentu, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis mendalam terhadap sumber masalah. Yang terakhir itu ada Pareto chart. Ini merupakan diagram batang yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan frekuensi atau dampaknya. Dengan prinsip 80-20, diagram ini membantu fokus pada beberapa penyebab utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap masalah, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara lebih efektif. Setelah mempelajari apa itu basic 7 tools, di sini kita akan mempelajari apa itu 7 new tools for improvement yang berfokus pada penyelesaian problem yang tidak terstruktur dan penuh opini. Jadi di sini yang pertama adalah tools yang bernama affinity diagram, di mana kondisi yang paling cocok adalah perusahaan yang masih belum jelas apa yang sebenarnya menjadi masalah utama dan banyak opini berbeda dan tim yang perlu mencapai kesepakatan. Mekanismenya adalah tim menuliskan setiap gagasan, kemudian dikelompokkan, dan berakhir menghasilkan hierarki ide yang lebih terstruktur. Dari tema-tema besar tersebut, muncul pertanyaan baru. Mana yang menjadi akar penyebab masalah? Disinilah peran tools kedua, yang bernama interrelationship diagram. Kondisi ini paling cocok setelah perusahaan ini menggunakan affinity diagram. Kemudian, tim perlu membedakan mana penyebab dan mana gejalanya untuk memfokuskan sumber daya pada titik tumpu perubahan yang paling efektif. Mekanismenya adalah kartu-kartu dari affinity diagram tadi diletakkan, lalu tim menggambar anak panah satu arah dari penyebab ke akibatnya. Setelah itu, dihitung berapa banyak anak panah yang menuju ke suatu kartu, dan berapa banyak yang keluar dari suatu kartu. Kartu dengan panah keluar terbanyak adalah akar penyebab utama. Nah, setelah kita mengetahui isu mana yang paling kritis atau akar penyebabnya, langkah selanjutnya adalah menjabarkan langkah-langkah untuk mengatasinya. Disinilah peran tools ketiga, yaitu tree diagram. Kondisi ini paling cocok setelah akar penyebab masalah ditemukan, kemudian tim perlu membuat rencana implementasi yang hierarkis dan terstruktur untuk memastikan tidak ada langkah yang terlewatkan. Mekanismenya dimulai dari pernyataan tujuan, kemudian tim memastikan pertanyaan langkah apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jawabannya menjadi tingkat pertama, proses diulang pada setiap cabang hingga semua tugas ini cukup rinci untuk segera dikerjakan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara memutuskan secara objektif. Disinilah peran tools keempat, yaitu prioritization grid. Kondisi ini paling cocok ketika ada banyak pilihan solusi atau teknologi. Keputusan bergantung pada beberapa faktor yang tidak seragam, misalnya ada yang mahal tapi tidak tahan lama, ada yang murah tapi cepat rusak. Tim perlu menghindari keputusan berdasarkan rasa suka atau suara yang paling vokal. Mekanismenya diantaranya, yang pertama kita perlu menentukan tujuan alternatif.
misalnya mesin A, mesin B, mesin C, seperti gambar, dan kriteria, misalnya kemudahan, biaya, dan reputasi. Langkah kedua adalah membobotkan setiap kriteria berdasarkan kepentingannya. Yang ketiga, kita peringkatkan setiap alternatif terhadap kriteria. Contohnya peringkat 1 adalah yang terbaik. Yang keempat adalah kalikan bobot kriteria dengan peringkat alternatif, lalu jumlahkan. Dan yang terakhir, kita pilih alternatif dengan skor total terkecil karena peringkat 1 adalah yang terbaik. Dalam contoh, mesin C adalah yang paling bagus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 7 management tools yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama ada affinity diagram, yang fungsinya adalah mengorganisir ide-ide yang masih acak dan kacau ke dalam kelompok-kelompok tema yang besar. Kemudian cara kerjanya adalah tim itu menulis setiap ide di kartu tempel, lalu semua anggota secara diam-diam mengelompokkan kartu-kartu tersebut tanpa diskusi. Setelah konsensus tercapai, dibuat kartu header untuk setiap kelompok. Contohnya, misalnya manajer kebun binatang menggunakan affinity diagram untuk merumuskan pernyataan misi organisasi. Mereka bisa menulis 80 ide lalu mengelompokkannya menjadi 6 elemen utama misinya. Manfaatnya ini adalah membantu tim menghadapi masalah yang masih kabur atau kompleks di mana belum ada pola yang jelas. Kemudian ada interrelationship diagram yang fungsinya adalah menunjukkan hubungan sebab akibat antara berbagai isu yang telah diidentifikasi, biasanya dari header cards affinity diagram. Setelah mereka menulis semua isu dalam lingkaran atau kotak, mereka akan menggambar panah dari penyebab ke akibat yang lain. Satu isu itu bisa punya panah keluar yang dimana ini menyebabkan isu lain, dan juga panah masuk yang disebabkan oleh isu lain. Kemudian mereka akan menghitung jumlah panah keluar dan masuknya. Cara mereka menginterpretasikannya adalah isu dengan panah keluar yang paling banyak itu berarti merupakan akar masalah utamanya. Sementara isu dengan panah yang masuk paling banyak itu merupakan dampak utamanya. Manfaatnya adalah memecah kebuntuan saat masalah saling terkait dan tidak jelas mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Kemudian ada juga tree diagram yang ini dimana fungsinya adalah menjabarkan langkah-langkah konkret untuk mencapai suatu tujuan yang besar. Cara kerjanya adalah mulai dari tujuan utama di kiri, lalu tanyakan apa langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai ini, teruskan sampai level yang paling detail, mirip seperti work breakdown structure dalam manajemen proyek. Ini sangat membantu perencanaan eksekutif yang lebih sistematis. Kemudian ada matrix, menunjukkan hubungan antar dua atau lebih kelompok data. Biasanya bentuk umumnya adalah tabel dengan baris dan kolom, di sel-selnya diisi simbol atau angka yang menunjukkan kekuatan hubungan. Manfaatnya adalah untuk menunjukkan siapa yang melakukan apa dan sejauh mana. Ada salah satu contohnya yaitu responsibility matrix diagram untuk tugas mengurangi error tagihan. Kemudian ada activity network diagram atau PERT yang dimana fungsinya adalah mengontrol jadwal proyek dengan menunjukkan urutan kegiatan dan waktu. Ciri khasnya adalah node atau lingkaran adalah kegiatan, kemudian panah itu menunjukkan ketergantungan. Ada angka waktu di setiap nodenya. Diagram ini mengidentifikasi jalur kritis, yaitu rangkaian kegiatan terpanjang yang menentukan durasi proyek. Kemudian ada spider chart, yaitu menampilkan beberapa metrik bersamaan dalam grafik 2D berbentuk laba-laba. Variannya bisa ditambahkan dalam baseline atau nilai benchmark. Manfaatnya adalah mengkomunikasikan visual yang cepat dan juga efisien. Kemudian ada balance scorecard yang dimana ini menggabungkan 4 perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran atau pertumbuhan karyawan. Biasanya diberi kode warna merah atau hijau untuk status pencapaian. Kemudian ada juga dashboard yaitu tampilan seperti meteran mobil atau meteran listrik yang setiap gauge ini menunjukkan satu metrik dari balance scorecard. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal kita, jurnal review kita. Yang bagian pertama ada introduction. Jadi di bagian introduction ini tuh dijelaskan bahwa dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan itu dituntut untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya yang efisien tapi tetap menguntungkan. Nah, untuk mencapai hal tersebut digunakan yang namanya quality tools dan techniques yang merupakan bagian dari sistem manajemen kualitas. Jadi tools ini tuh digunakan dalam kerangka problem solving untuk membantu perbaikan kualitas dan juga proses. Nah, menurut McWhorter, tools itu adalah metode atau teknik praktis yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, salah satu tokoh penting di sini adalah Kaoru Ishikawa, yaitu yang memperkenalkan 7 basic tools, yaitu tadi seperti sudah kita bahas, ada check sheet, histogram, Pareto, cost effect diagram, control chart, scatter diagram, dan juga stratification. Nah, Ishikawa ini juga menyatakan bahwa 95% kualitas itu bisa diselesaikan dengan tools yang tadi itu. Namun, penelitian ini mempertanyakan pernyataan tersebut karena
belum jelas apakah berlaku di semua sektor atau hanya manufaktur. Yang kedua, belum jelas kontribusi masing-masing tools. Dan yang ketiga, belum jelas efektivitasnya di luar produksi. Jadi tujuan penelitian ini tuh adalah untuk melihat seberapa sering sih dan seberapa efektif sih tools-tools ini tadi itu digunakan di berbagai fungsi bisnis. Lalu di bagian kedua adalah literature review. Nah, jadi di bagian ini dijelaskan bahwa 7 QC tools adalah teknik grafis sederhana yang bisa digunakan bahkan oleh orang tanpa background statistik. Jadi konsep utama dari quality control itu adalah semua bagian perusahaan itu harus bekerja bersama untuk menghasilkan produk yang memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, tokoh seperti Deming dan Ishikawa itu juga menekankan bahwa masalah utama dalam perusahaan itu biasanya ada di proses mereka, bukan individu. Jadi selain itu, banyak penelitian itu menunjukkan manfaat dari quality tools, seperti yang pertama, menyederhanakan data kompleks menjadi visual, yang kedua, membantu identifikasi dan prioritas masalah, yang ketiga, menunjukkan hubungan antar variabel, dan yang keempat, membantu menemukan akar penyebab dari sebuah masalah. Jadi quality tools ini tuh juga meningkatkan komunikasi antara manajemen dan juga pekerja. Nah, namun dalam praktiknya masih banyak tantangan seperti kurangnya training, penggunaan tools yang tidak tepat, resistensi dari karyawan, dan juga kurangnya sistem problem solving yang terstruktur. Selain itu, tidak semua tools itu cocok untuk semua situasi ya. Nah, sehingga penting untuk memilih tools yang tepat. Jadi kalau salah pilih tools itu malah bisa menyebabkan salah identifikasi akar masalah, lalu pemborosan waktu dan biaya, dan juga bahkan masalah tidak terselesaikan. Jadi terakhir itu ada beberapa research gap yang ingin dijawab oleh penelitian ini, yaitu apakah benar sih 95% masalah itu bisa diselesaikan dengan QC tools, lalu bagaimana sih penggunaan tools itu di berbagai sektor, dan apa manfaat aja sih tantangan dan juga faktor keberhasilan penggunaan tools tersebut. Baik, selanjutnya saya akan bahas tentang metodologi. Jadi untuk metodologi dalam penelitian ini sendiri, itu menggunakan survei daring yang menargetkan para profesional kualitas senior di sektor manufaktur dan jasa, termasuk konsultan, direktur, manajer, dan insinyur kualitas. Survei ini dirancang dalam dua bagian, di mana bagian pertama itu berisi informasi umum dan pertanyaan penyaring mengenai pelatihan 7 alat kualitas, sementara bagian kedua itu lebih berfokus pada aspek penggunaan alat-alat tersebut. Peneliti menerapkan metode purposive sampling dengan pendekatan Dillman yang dimodifikasi serta strategi multidimensi melalui LinkedIn untuk memaksimalkan jangkauan dan tingkat respons. Sebelum disebarkan secara luas, kuesioner divalidasi melalui studi pilot yang melibatkan 10 pakar dari kalangan akademisi dan praktisi industri guna memastikan kesesuaian pertanyaan dengan tujuan penelitian. Dari total 400 pakar yang dihubungi, berdasarkan kriteria profesional tertentu, terkumpul sebanyak 97 respon valid selama periode 18 minggu, yang menghasilkan tingkat respons sebesar 24,25%. Masih di pembahasan bagian key findings, di sini terdapat survei yang menginput profesional kualitas di perusahaan Amerika Selatan dengan hanya sekitar 20% responden yang merasa Basic 7 Tools of Quality ini dapat menyelesaikan lebih dari 80% masalah kualitas di bisnis mereka. Yang mana temuan ini bertolak belakang dengan klaim Ishikawa bahwa 95% masalah itu dapat diselesaikan dengan 7 alat tersebut. Di mana frekuensi penggunaan alat yang paling tinggi adalah Pareto Analysis, histogram, dan cause and effect diagram. Sebaliknya, scatter diagram dan stratification itu paling jarang digunakan seperti pada tabel terlampir. Keterkaitannya dengan materi, yaitu Basic 7 Tools ini cocok untuk data numerik dan masalah teknis. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi dan ekspektasi pelanggan itu telah mengurangi efektivitas relatif dari Basic 7 Tools, sehingga perlu melengkapinya dengan New 7 Tools, serta alat seperti Balance Scorecard dan Dashboard. Selanjutnya, penelitian ini juga menyoroti bahwa manfaat utama dari ketujuh alat tersebut di sektor jasa adalah yang pertama, membantu mendefinisikan masalah, yang kedua, menyediakan struktur pemecahan masalah, yang ketiga, mendukung continuous improvement, yang keempat, menemukan akar penyebab, dan yang kelima, meningkatkan konsistensi kinerja layanan melalui pengurangan variabilitas. Namun, manfaat seperti mendorong kerjasama tim dan melibatkan semua orang ini tidak masuk dalam daftar manfaat utama. Materi menekankan bahwa New 7 Tools
Ini justru dirancang untuk meningkatkan partisipasi tim dan memperjelas hubungan sebab akibat yang rumit. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa organisasi cenderung masih menggunakan Basic Seven Tools secara teknis, namun belum memanfaatkan New Seven Tools untuk aspek kolaborasi dan dinamika tim. Hal ini menjadi celah yang dapat diisi dengan balance scorecard untuk mengukur kinerja non-teknis. Jadi penelitian ini menguji apakah pernyataan 7 alat dasar quality control jika digunakan dengan terampil akan menyelesaikan 95% masalah di tempat kerja. Survei dilakukan terhadap 97 profesional kualitas dari sektor manufaktur dan jasa, dan beberapa temuannya adalah hanya sekitar 20% responden yang merasa 7 alat dasar bisa menyelesaikan di atas 80% masalah kualitas. Ini sangat berbeda dari klaim Ishikawa 95%. Artinya, masalah kualitas modern membutuhkan lebih dari sekedar 7 alat dasar. Kemudian temuan keduanya adalah di sektor manufaktur ada 5 tantangan teratas, yaitu pertama adalah kurangnya dukungan dan komitmen manajemen, kemudian yang kedua adalah kurangnya pelatihan bagi karyawan, yang ketiga adalah metode pengumpulan data yang buruk tanpa perencanaan, yang keempat adalah kurang pemahaman peran 7 alat, kemudian yang terakhir adalah kurang edukasi tentang manfaat alat di seluruh organisasi. Pada sektor jasa, 5 tantangan teratasnya adalah mengenai kurangnya pengetahuan tentang kemampuan alatnya, kurang pemahaman manfaat alatnya, kemudian kurang pelatihan, kurang pemahaman peran alat, dan metode pengumpulan data yang buruk. Kesimpulannya adalah kedua sektor ini menghadapi masalah yang serupa dengan kurangnya dukungan manajemen, pelatihan, dan pemahaman mengenai peran alat sebagai hambatan utamanya. Kemudian dalam temuan ketiga ada faktor keberhasilan kritis atau CSF. Jadi 5 CSF teratas untuk manufaktur. Yang pertama adalah dukungan manajemen tanpa kompromi, kemudian adanya program continuous improvement, tersedianya peluang untuk menggunakan alat, pendekatan sistematis dan disiplin, kemudian yang terakhir adalah kesempatan berpartisipasi dalam sesi pemecahan masalah. Pada sektor jasa, yang pertama adalah berbagi cerita sukses dan manfaat alat, kemudian pelatihan di seluruh perusahaan, kemudian dukungan manajemen, mengkomunikasikan manfaat alat dan membangun budaya berdasarkan itu, kemudian memiliki program continuous improvement. Hanya 2 faktor yang sama di kedua sektor, yaitu mengenai dukungan manajemen dan program continuous improvement. Jadi sektor jasa ini lebih menekankan pelatihan massal dan berbagai cerita yang sukses, sementara manufaktur lebih menekankan ke pendekatan sistematis dan partisipasi langsung. Kemudian alat yang paling sering dipakai dan paling jarang digunakan, yang pertama adalah Pareto Analysis, itu paling sering, diagram sebab akibat dan histogram, kemudian yang paling jarang adalah scatter diagram dan stratifikasi. Fungsi bisnis yang paling sedikit menggunakan 7 alat dasar, yang pertama adalah HR, IT, dan juga terakhir adalah finance. Kemudian temuan kelima, mereka mengkomunikasikan sekitar 38,2% di manufaktur dan 36,8% di jasa mengaku pernah menggunakan alat yang salah dalam pemecahan masalah. Maka ini berdampak pada biaya yang besar karena akar masalah tidak teridentifikasi dengan benar. N7 Tools atau diagram-diagram yang sempat saya sebutkan sebelumnya itu sangat berguna untuk manajemen proyek dan kerja tim pada masalah kompleks yang tidak terstruktur. 7 alat dasar Ishikawa masih berguna, tetapi klaim 90% sudah tidak berlaku umum di era modern. Keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan manajemen, pelatihan, dan pemahaman terkait alat, dan juga budaya continuous improvement.